Nama saya Dedi Jayalauli, kelas 12 TKJ. Saya akan membahas produk kreatif dan kewirausahaan. Pada materi ini, kita akan belajar bab 2, yaitu perakitan produk perangkat keras. Tujuan pembelajaran: 1. Menerapkan metode perakitan produk, jasa atau barang. 2. Melakukan perakitan produk barang atau jasa apersepsi. A. Prinsip perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan sering juga dinamakan dengan assembly line, yaitu proses manufaktur di mana setiap bagian disusun secara berurutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada proses manufaktur yang biasa. Proses assembly line dikenalkan oleh Henry Ford sebagai pendiri perusahaan mobil Ford. Prinsip assembly line ada dua jenis, yaitu 1. Meletakkan peralatan dan pekerjaan dalam urutan pekerja atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dipasang urutan sampai dengan proses akhir. 2. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat secara mudah memasang komponen corak dalam rangkaian. Proses yang berjalan di atas konveyor. Ada beberapa manfaat dalam metode perakitan. A. Perakitan tidak perlu mengangkat beban berat. B. Tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik pekerja. C. Tidak memerlukan pelatihan khusus dalam menggunakan assembly line. D. Pekerjaan yang sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. E. Manfaat lainnya adalah meningkatkan produk yang cukup signifikan. Jenis perakitan. Ada dua jenis perakitan yang sering digunakan di industri, yaitu 1. Perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, mekatronik, dan alat bantu yang lebih khusus. 3. Faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. Faktor-faktor yang memengaruhi lini perakitan terutama pada perakitan, yaitu A. Jenis bahan yang mengalami perakitan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. C. Memiliki metode penyambungan. D. Memiliki metode penguatan. E. Menggunakan alat bantu perakitan. F. Toleransi. G. Bentuk atau tampilan. H. Ergonomis. I. Finishing. 4. Metode-metode dalam perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode tersebut yaitu A. Metode perakitan yang dapat diatur. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. 5. Desain untuk manufaktur. Desain untuk manufaktur adalah desain produk untuk semua aspek dari proses manufaktur dalam rangka untuk mengoptimalkan kemampuan manufaktur dari desain awal. A. Prinsip dasar desain untuk manufaktur. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam desain manufaktur, yaitu 1. Desain untuk manufaktur dan optimis. 2. Keseluruhan proses adalah kunci. 3. Perubahan dalam proses desain. 4. Pengetahuan manufaktur dalam tahap pengembangan konsep dan desain. 5. Penggunaan sistem interagen CAD
dan teknologi komputer lainnya pada DFM. Tahapan dalam desain for manufacturing. Ada 5 tahapan dalam proses desain manufaktur produk, yaitu 1. Mengestimasi biaya-biaya manufaktur. 2. Mengurangi biaya komponen. 3. Mengurangi biaya perakitan. 4. Mengurangi biaya pendukungan produk. 5. Mempertimbangkan akibat dari keputusan-keputusan DFM terhadap faktor-faktor lain. Sekian dan terima kasih.